Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS kali ini dengan suasana yang berbeda, ya, secara online, ya. Ibu tidak bisa melihat wajah antum masing-masing. Nah, semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam perlindungan Allah, ya. Sebelumnya Ibu pengen tanya nih, apa kabar? Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi penggugur dosa antum semua. Oke, untuk kali ini kita akan ngebahas sebuah tema yang sangat menarik, ya, sebuah tema yang menjadi kajian sejarah, ya, kajian sejarah yang ini menjadi pengetahuan bagi antum. Ya, sejarah itu adalah sesuatu kejadian masa lalu yang kita petik pelajaran di dalamnya, ya. Untuk materi, sekarang kita akan ngebahas kehidupan Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jadi dulu itu, sebelum Indonesia didominasi oleh agama Islam, jadi kita dulu itu di abad kedua Masehi itu sudah ada agama Hindu, ya. Jadi sebelum Indonesia didominasi oleh Islam, jadi kita itu dulu dipengaruhi oleh agama Hindu Buddha, ya. Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu pada abad kedua Masehi. Itu udah lama banget, ya. 2 Masehi berarti kira-kira 200-an, ya, tahun 200-an. Jadi sebenarnya proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori yang diungkapkan oleh beberapa tokoh, ya. Tentunya ini adalah para sejarawan yang meneliti, ya, bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ada 5 teori. Nah, yang pertama itu adalah teori Waisya dari N.J. Krom. Nah, kalau teori itu berarti perkiraan, ya. Nah, bisa benar, bisa salah. Nah, cukup untuk kita ketahui. Nah, untuk teori pertama itu agama Hindu dan Buddha menurut N.J. Krom itu dibawa oleh golongan Waisya, yang mana Waisya itu adalah istilah yang digunakan oleh orang India kayak gitu, ya, sebagai pedagang. Nah, jadi ada pedagang dari India yang dulu datang ke Indonesia, yang mana di India itu mayoritas agamanya Hindu Buddha, betul. Nah, ini teori yang pertama. Teori yang kedua. Nah, teori yang kedua itu teori ksatria yang menurut Profesor Dr. Insinyur C.L. Mons. Beliau berpendapat bahwa agama Hindu datang ke Indonesia itu dibawa oleh kaum ksatria atau golongan para prajurit gitu, ya. Jadi dulu itu ada terjadi kekacauan politik atau perperangan di India abad ke-5, 4 sampai 5 Masehi. Jadi prajurit itu kalah perang, terdesak sehingga menyingkir ke Indonesia. Bahkan diduga mereka itu mendirikan kerajaan di Indonesia, yaitu kerajaan Hindu-Buddha yang kita ketahui ada beberapa kerajaan, ya, yang itu dipimpin oleh para raja yang beragama Hindu-Buddha. Teori selanjutnya yaitu teori Brahmana. Ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen. Nah, beliau berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Nah, kaum Brahmana itu adalah pendetanya atau tokoh agamanya orang Hindu-Buddha, ya. Nah, karena menurut mereka, menurut J.C. Van Leeuwen itu hanya kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Nah, Weda itu adalah kitab sucinya agama
Hindu. Dan kemudian kedatangan kaum Brahmana itu diduga karena undangan penguasa atau kepala suku di Indonesia atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Indonesia. Jadi Indonesia itu dulu ini dipimpin oleh kepala suku ya. Belum ada raja-raja, belum ada presiden ya pada saat itu. Nah, maka para kepala suku ini mengundang, katanya ya, ini adalah teori yang dikemukakan oleh J.J. Van Leeuwen. Teori yang keempat itu teori Sudra. Nah, teori ini menyatakan bahwa agama Hindu itu dibawa oleh para budak atau golongan Sudra. Nah, kemudian mereka datang ke Indonesia dan mereka menyebarkan agama Hindu karena ingin merubah nasib mereka. Teori yang kelima atau teori yang terakhir itu adalah teori arus balik yang dibawa oleh F.D. Bosch ya. Menurutnya, penyebaran budaya India di Indonesia dilakukan oleh para pemuda cendekiawan atau golongan terdiri dari India yang datang ke Indonesia dan kemudian menyebarkan agama Hindu gitu ya. Nah, inilah beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan, beberapa tokoh ya, yang mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda di antara mereka. Nah, cukup ini jadi pengetahuan bagi antum. Nah, jadi memang dulu itu Indonesia pernah dikuasai oleh orang-orang Hindu dan Buddha. Nah, sampai sekarang kita juga masih ngeliat ya bagaimana peninggalan-peninggalan Hindu Buddha itu masih ada. Nah, oke. Kalau kita lihat ya bagaimana sih pengaruh Hindu Buddha. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat Indonesia itu ada beberapa pengaruh ya di berbagai bidang kehidupan. Nah, terutama pertama di bidang politik atau pemerintahan. Nah, tentu saja ini sangat berpengaruh ya dalam sisi pemerintahan Indonesia sendiri yang dulu itu bangsa Indonesia, orang Indonesia itu Nusantara ya dulu namanya sebelum Indonesia itu terbentuk dalam sebuah kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh kepala suku. Jadi belum ada dulu namanya presiden ya. Nah, kemudian diganti oleh raja yang dianggap sebagai keturunan dari dewa. Nah ya, jadi dari pemimpinnya Indonesia dulu itu kepala suku diganti dengan raja yang yang dianggap sebagai keturunan dari dewa menurut kepercayaan Hindu dan Buddha. Nah, Hindu Buddha juga mempengaruhi bidang sosial atau tatanan masyarakat Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Nah, jadi dulu itu karena orang Hindu Buddha itu punya sistem sosial sendiri, yaitu sistem kasta, sistem bertingkat atau piramid, yang mana yang paling atas itu adalah orang-orang Brahmana ya, pendeta dan guru agama Hindu dianggap orang yang paling tinggi derajatnya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada ksatria, itu termasuk raja, pembantu raja dan tentara. Kemudian yang ketiga itu ada golongan waisya. Ini termasuk ke dalamnya pedagang, perajin, petani, nelayan, dan pelaku seni. Dan yang terakhir yang paling bawah itu adalah golongan sudra, yaitu buruh, budak, dan pembantu. Nah, ini sangat berbeda banget ya sama Islam kayak gitu ya. Islam itu tidak ada sistem kasta seperti ini. Kalau di dalam Islam, semua orang yang beriman itu sama di hadapan Allah ya, kecuali yang membedakannya itu hanyalah ketakwaan ya. Nah, selanjutnya itu pengaruh di bidang ekonomi. Nah, jadi dulu itu jalur perdagangan laut antara India dan Cina ya yang melalui Indonesia itu menyebabkan kegiatan perdagangan Indonesia semakin pesat karena orang-orang luar negeri ya terutama India dan Cina itu menjadikan Indonesia sebagai pasarnya dalam memperdagangkan barang-barangnya kayak gitu. Jadi pada saat itu Indonesia perdagangan Indonesia itu semakin pesat karena terjadi interaksi antar negara gitu ya, perdagangan antar negara. Nah, pengaruh Hindu Buddha di bidang agama tentu saja kayak gitu ya. Kepercayaan yang dulunya Nusantara pegang itu adalah animisme dan dinamisme yang menghargai atau mensucikan arwah nenek moyang ya. Nah, berubah menjadi kepercayaannya kepada Hindu dan Buddha, beragama Hindu Buddha yang percaya kepada para dewa.
Di bidang kebudayaan, nah itu ada beberapa beberapa pengaruh ya. Nah, terjadi akulturasi atau percampuran dua budaya. Yang mana budaya Hindu-Buddha ya bercampur dengan budaya Indonesia dan menghasilkan budaya baru tanpa meninggalkan keaslian budaya Indonesia. Nah, diantaranya adalah pertama seni bangunan. Nah, kalau antum lihat tuh di Jawa itu banyak sekali antum temukan candi-candi ya, salah satunya Candi Borobudur, yang itu adalah salah satu pengaruh budaya Hindu-Buddha. Nah, kemudian yang kedua ada seni rupa dan seni ukir. Nah, di candi-candi itu biasanya ada ukiran-ukiran ya, relief atau ukiran pada batu candi yang itu menceritakan kehidupan para raja orang-orang Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya di bidang seni sastra, nah penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini digunakan oleh masyarakat Indonesia Nusantara pada saat itu. Nah, jadi dulu itu katanya Nusantara belum mengenal tulisan, tapi setelah masuknya Hindu dan Buddha, maka Indonesia belajar ya belajar tulisan ya untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan huruf Pallawa. Nah, ini adalah gambar ya, gambar aksara Pallawa yang digunakan oleh masyarakat Nusantara pada zaman Hindu-Buddha. Nah, jadi selain bahasa dan tulisan, juga ada karya sastra Indonesia yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Nah, salah satunya adalah cerita-cerita ya yang dibuat oleh beberapa orang-orang Nusantara ya, seperti kitab Bharatayuda dari Empu Panuluh dan Empu Sedah dari Kediri, dan kitab Haryawangsa, Semaradana, dan kemudian Lupdaka. Ini adalah kitab-kitab yang berisi cerita para raja yang dipengaruhi oleh sastra Hindu-Buddha. Banyak lagi ya. Nah, cukup ini yang antum ketahui. Nah, kesimpulannya dari apa yang telah kita pelajari tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwasanya agama yang paling benar itu hanyalah Islam menurut di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak atau benar di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kemudian ada lagi surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, artinya barang siapa yang mengharapkan selain Islam tidak akan diterima darinya di akhirat nanti, dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi tujuan kita mempelajari Hindu-Buddha ini hanya untuk pembanding bagaimana yang paling benar itu yang sesuai dengan fitrah manusia itu hanyalah agama Islam. Oke, sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi antum dan menambah pengetahuan antum ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman adik-adik yang mau bertanya, dikasih waktu ya 10 menit dari sekarang.